Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Ramadan. Saya mahasiswa jurusan PPKN semester 4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari fungsi-fungsi politik. Tapi sebelum jauh kita membahas tentang pengertian dari fungsi-fungsi politik, mari kita pahami dulu apa itu politik. Nah, politik sendiri berawal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang artinya kota yang berstatus negara atau sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Nah, kenapa politik selalu dikaitkan dengan warga negara dan negara? Karena politik sendiri tidak pernah lepas dari kondisi hidup masyarakat, baik itu perpolitikan yang hidup di masyarakat secara langsung maupun perpolitikan yang berkembang di media sosial atau yang sering kita sebut dengan polemik. Nah, adapun dari fungsi-fungsi politik di sini yang akan saya jelaskan ada 4 poin. Yang pertama itu ada sosialisasi politik, yang kedua itu ada rekrutmen politik, yang ketiga itu ada komunikasi politik, dan yang keempat ada stratifikasi politik. Nah, bagaimana penjelasannya? Langsung saja akan saya jelaskan. Untuk poin-poin yang akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi politik, yang pertama ini adalah sosialisasi politik, di mana kita tahu jika kita mengutip dari pendapat Almond bahwa proses sosialisasi politik ini adalah proses pembentukan sikap-sikap atau pola perilaku individu terhadap politiknya. Dan pada proses ini ada tahap sejak awal dia lahir atau pada masa kanak-kanak sampai pada tingkatan tertinggi di usia dewasanya. Dan sosialisasi politik ini memiliki 2 tingkatan, di mana tingkatan yang pertama adalah tingkatan individu. Proses ini adalah proses warga negara membentuk sudut pandangnya terhadap politik, di mana dalam aspek NED sudut pandang individu dipandang sebagai objek sosialisasi yang aktif, sedangkan dalam aspek Fred bahwa individu ini dipandang sebagai objek sosialisasi yang pasif, sehingga proses sosialisasi ini dipandang sebagai aspek yang ganda. Nah, yang kedua adalah tingkatan komunitas. Nah, di mana proses ini adalah sebuah sarana bagi generasi untuk mewariskan baik itu nilai-nilai atau aspek maupun sudut pandang politiknya terhadap generasi selanjutnya secara terstruktural seperti itu. Oke, untuk poin yang kedua yang akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi politik ini mengenai rekrutmen politik. Di mana yang kita ketahui bahwa rekrutmen ini secara efektif banyak dilakukan oleh partai politik. Tapi secara definisi bahwa rekrutmen politik ini adalah proses penyeleksian atau proses pengisian staffing, di mana proses itu untuk mengisi peran-peran politik yang telah dirumuskan dalam sistem politik. Tetapi rekrutmen politik ini selalu bermakna ganda. Yang pertama itu menyangkut posisi-posisi yang telah tersedia, di mana hasil seleksi itu akan diposisikan dalam posisi-posisi yang ada seperti anggota legislatif, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan lain-lain. Dan yang kedua itu perihal menyangkut transformasi peran-peran non-politik dari subkultural masyarakat agar terlihat layak untuk memainkan peran-peran politik tersebut seperti itu. Oke, baik, untuk poin yang ketiga yang akan saya jelaskan mengenai fungsi politik adalah komunikasi politik, di mana teman-teman juga pasti tahu yang namanya komunikasi politik itu pasti membutuhkan pesan-pesan dan aktor sang pengirim pesan. Begitupun dalam dunia politik, pasti ada aktor-aktor sang pengirim pesan politik dan ada yang menerima pesan politik tersebut seperti itu. Maka secara sederhana dapat dipahami bahwa komunikasi politik ini bisa terjadi antara si pemerintah dengan seseorang yang diperintah. Saya ambil contoh dalam situasi kondisi pandemi corona ini, Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar kepada masyarakat. Ini adalah bentuk komunikasi
dari pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk himbauan untuk meng-cut jalannya atau penyebaran virus corona ini sebagai kepentingan negara. Ini adalah suatu komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat seperti itu. Dan komunikasi politik juga bukan hal yang baru di masyarakat, karena memang masyarakat mana yang tidak berkomunikasi, semuanya berkomunikasi, baik dari mahasiswa, petani, guru, buruh, pedagang, dan sektor elemen masyarakat yang lain pasti semuanya berkomunikasi seperti itu. Oke, untuk poin yang terakhir atau poin keempat yang akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi politik di sini adalah stratifikasi politik, di mana stratifikasi politik ini mengandung 4 poin di dalamnya. Yang pertama adalah tingkat kebijakan puncak. Nah, tingkat kebijakan puncak yang akan saya jelaskan di sini bahwa tingkat kebijakan puncak secara definisi adalah kebijakan tertinggi yang memiliki cakupan nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Tuh. Kemudian tingkat kebijakan puncak ini menitik beratkan pada masalah-masalah makro politik bangsa dan negara yang berdasarkan falsafah dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tingkat kebijakan umum, di mana tingkat kebijakan umum adalah tingkat kedua dari kebijakan yang pertama tadi, di mana kapasitasnya sama nasional, tapi ini lebih kepada menitik beratkan strategi untuk menciptakan idaman nasional sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada seperti itu. Terus untuk poin yang ketiga itu adalah tingkat kebijakan khusus, di mana tingkat kebijakan khusus ini menyesuaikan dengan bidang pemerintah, di mana tingkat kebijakan khusus ini adalah penjabaran dari tingkat kebijakan umum gitu. Yang dimana tingkat kebijakan khusus ini dipegang oleh para menteri seperti itu. Dan yang terakhir adalah tingkat kebijakan teknis, di mana tingkat kebijakan teknis ini adalah implementasi dari ketiga kebijakan di atas, seperti perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedural dan mekanisme yang berlaku seperti itu. Oke, selesai sudah penjelasan saya perihal mengenai fungsi-fungsi dari politik. Mungkin video presentasi ini saya cukupkan. Terima kasih bagi yang menonton. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.